Dalam industri minyak dan gas, efisiensi aliran fluida menjadi salah satu aspek untuk diperhatikan. Pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan fluida harus dirancang sedemikian rupa agar dapat meminimalkan kehilangan energi yang disebabkan oleh gesekan antar fluida dan dinding pipa. Salah satu skenario yang sering dihadapi dalam sistem perpipaan adalah percabangan pipa kecil dari pipa utama yang diperlukan untuk mendistribusikan fluida ke berbagai sistem yang berbeda. Namun, proses percabangan ini seringkali menyebabkan penambahan panjang lintasan aliran dan perubahan arah aliran fluida yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan kehilangan energi. Pada aliran non-turbulen, hukum Pearsall menjelaskan bahwa kehilangan energi bergantung pada panjang lintasan dan jari-jari pipa. Oleh karena itu, desain percabangan harus memperhatikan posisi dan sudut cabang untuk mengurangi kehilangan energi. Optimasi sudut percabangan pipa menjadi solusi penting dalam meningkatkan efisiensi sistem perpipaan. Nah, tujuan dibuatnya laporan ini yang pertama menganalisis sudut optimal percabangan pipa dalam sistem aliran, dan yang kedua menentukan sudut optimal percabangan pipa dalam sistem aliran. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang artikulasi dari materi-materi yang bakal dipakai. Yang pertama itu ada turunan. Definisi turunan itu sendiri adalah fungsi f dengan dilambangkannya sebagai fungsi f akset yang nilainya itu pada sembarang bilangan x. Dan selanjutnya itu ada trigonometri, di mana trigonometri itu pada cabang matematika yang akan berhubungan dengan antara sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku, yang biasanya dipakai itu sin, cos, tan, dan juga ada sekan, kotangen, dan juga kosekan. Terus selanjutnya itu kita menggunakan aturan pantai. Aturan pantai itu sendiri biasanya itu digunakan pada turunan, dan biasanya digunakan untuk turunan pada suatu fungsi komposisi. Dan rumusnya itu biasanya dipakai itu adalah jika hx akan sama dengan f dalam kurung gx, dan maka hx aksen itu akan f aksen gx dan dikali dengan aksen gx. Selanjutnya itu ada nilai ekstrem, yang dimana nilai ekstrem itu adalah nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi interval tertentu. Nah, fungsinya itu mencari titik stasioner dan juga titik turunan pada turunan pertama pada persamaan tersebut. Selanjutnya itu adalah uji turunan kedua, yaitu menentukan apakah titik tersebut itu merupakan titik maksimum dan minimum. Dan biasanya penerapan ini digunakan pada nilai ekstrem untuk menyelesaikan masalah optimis yang mencari dimensi maksimum suatu kotak. Nah, optimasi sudut percabangan pipa menjadi salah satu fokus penting dalam meminimalkan kehilangan energi pada sistem aliran minyak. Nah, pada bab 3 ini kita akan merekapitulasi hasil analisis mulai dari konsep aliran hingga penentuan sudut optimal. Nah, dalam sistem percabangan pipa ini, cabang utama ini memiliki radius R1, sedangkan cabang sekunder ini memiliki radius R2, dengan R2 ini lebih kecil dibanding R1. Besar sudut percabangan θ ini akan menentukan posisi titik O pada lintasan AOB, dengan jarak lintasan AOB dapat dihitung sebagai berikut, di mana C adalah jarak lintasan antara titik A dan C, dan B merupakan jarak antara titik B dan C, dan coteta serta kosekan θ merupakan fungsi trigonometri dari sudut θ. Nah, selanjutnya kita ini akan menghitung total hidrolik minimum sepanjang lintasan AOB berdasarkan hukum Poiseuille. Nah, menurut hukum Poiseuille ini, resistensi hidrolik R ini akan sebanding dengan panjang lintasan L dan berbanding terbalik dengan pangkat 4 radius dari pipa R, yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut. Sehingga kita akan mendapatkan total resistensi pada lintasan AOB yang dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana K di sini merupakan kosata positif. Selanjutnya, untuk meminimalkan resistensi total, kita ini dapat menghitung turunan R total terhadap θ, di mana dihadapkan rumusnya sebagai berikut. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini, kita dapat memperoleh sudut optimalnya sebagai berikut. Nah, sebagai contohnya, jika kita memasukkan R2 sama dengan 0,5 R1, maka θm-nya didapatkan mendekati dari 86 derajat, dan jika R2 ini kita masukkan 0,8 R1, maka θm-nya mendekati dari 66 derajat. Nah, selain resistensi, volume fluida sepanjang lintasan AOB juga mempengaruhi efisiensi sistem. Nah, volume ini dapat dihitung sebagai berikut, di mana K adalah suatu konstanta positif untuk minimalkan L2 sebagai fungsi dari θ,
yang merupakan turunan L2 terhadap theta yang dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui volume L2 ini akan minimum ketika sebagai berikut. Nah, setelah kita memperoleh nilai theta M yang diduga sebagai sudut yang meminimalkan L2, langkah selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa theta M adalah merupakan titik minimum, kita melakukan uji turunan pertama terhadap fungsi L ini dengan memeriksa tanda turunan pertama pada nilai theta M. Nah, jika turunan pertama bernilai positif setelah theta M, maka nilai theta M tersebut merupakan titik minimum yang meminimalkan L2. Nah, uji turunan pertama ini dapat dilakukan dengan cara serupa seperti pada analisis total resistensi hidrolik. Dengan fungsi biaya di analisis cukup mencakup dua suku utama, yaitu suku yang proporsional terhadap resistensi dan suku yang proporsional terhadap volume. Nah, berdasarkan hal tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, kita misalkan A1-nya adalah sebagai berikut dan A2-nya adalah sebagai berikut. Maka, didapat persamaan akhir adalah sebagai berikut. Jadi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari laporan kami, yang pertama, dari permodalan yang telah dilakukan, kita bisa menentukan sudut optimal percabangan pipa dalam sistem aliran guna meminimalkan resistansi hidrolik dan biaya total. Diperoleh biaya minimum pada aliran fluida sebagai berikut. Dengan sebagai berikut, 2. Dari permodalan yang telah dilakukan dengan meminimalkan resistensi hidrolik dan biaya sistem diperoleh sudut yang meminimumkan L yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, 2 sama dengan 0,5 R1, optimal yang meminimalkan resistensi hidrolik adalah theta M sama dengan 86 derajat. 2 sama dengan 0,8 R1, R2, sudut optimal yang meminimalkan resistensi hidrolik adalah theta M sama dengan 66 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir yaitu saran. Dari kelompok kami sendiri telah menghasilkan beberapa saran yang mungkin bisa digunakan pada penelitian selanjutnya. Yang pertama, selain menggunakan sudut optimal theta M sama dengan arcus cosinus dari kuadrat R1 ke R2, disarankan untuk menguji sudut percabangan lain dalam kondisi praktis untuk memastikan hasil yang lebih sesuai dengan aplikasinya. Yang kedua, dalam perancangan sistem percabangan pipa, selain resistensi hidrolik dan biaya, faktor lain seperti jenis fluida, kecepatan aliran, umur sistem juga perlu dipertimbangkan agar desain lebih efisien dan tahan lama. Yang ketiga juga, disarankan untuk melakukan pengujian eksperimental pada sistem percabangan pipa dengan berbagai sudut percabangan untuk memvalidasi hasil teori dan model matematis yang diperoleh dari penelitian ini. Dan yang terakhir juga, penggunaan simulasi aliran berbasis CFD atau Computational Fluid Dynamics dapat membantu mengoptimalkan desain percabangan pipa dengan mempertimbangkan berbagai variasi parameter fisik dan geometrik yang sulit dianalisis secara analitik. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.